Mari Bapak Ibu, sebelum ibadah pagi hari ini kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada setiap anak-anak-Mu Bapa, untuk kami boleh beribadah bersama secara online. Maka Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai penghabisan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau sendiri yang pimpin, Engkau sendiri yang memberkati. Kami serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi, bahkan Tuhan berkati dengan berkat Allah yang limpah. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu yang istimewa buat kita. Karena hari ini kita memperingati Pentakosta, di mana Roh Kudus diturunkan. Haleluya. Roh Kudus memang luar biasa. Karena Roh Kudus kita bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Dan pencipta alam semesta ini kita bisa menyebut Bapa, Bapa, ya Aba. Oh haleluya. Luar biasa Engkau Roh Kudus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oh rama-rama takara sikiara bapatak kalamatak. Irama sikiara takara bapatak. Irabata sarabata karabasa karabataku. Kirata sakarabata kirama baba. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Oh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Kamu Tuhan. Hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami.
Engkau-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Batakara batakara masakara papa papa ya papa kara masih ya papa papa ira basara batakara masih Roh Kudus ku buka hatiku, jamah dan jamah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersorak, kami memuji Engkau, kami muliakan Engkau. Kiranya lawatan-Mu ada pada saat ini, yang di sini, yang di rumah, dimanapun saja berada. Engkau lawat bersama dengan kami, sehingga kami nikmati hadirat-Mu. Roh Kudus kami terima, kuasa-Mu kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anggur baru dicurahkan. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ininya harinya Tuhan, saat pembebasan pelaku dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru disiapkan, dicurahkan untuk orang yang percaya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Tuhan, saat pembebasan tiba. Malam dosa tak dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia.
sama-sama tepuk tangan buat Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan melalui hati kita akan terima firman Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh hadiratmu, mengambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ya, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, serah penuh di hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamahanmu, serah penuh hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka kiralah batang keramata kiralah batang oriala labasikinata ya lamate kuria papa kirara batsa kata ya ramata kuria basina ira basyola papa karamata kirara papa papa oramata kishala mata kuraba oria basikira mata. Ya, sekali lagi buka hati, buka hati untuk jamahanmu, serah penuh hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi hari ini adalah hari kita harus beribadah. Dan ibadah hari ini ibadah spesial
karena kita beribadah pada saat turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami tetap beribadah. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap ingin Engkau hadir dengan kekuatan kuasa-Mu yang memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami siapkan hati, jiwa, roh kami, dan kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Taburi dengan benih kuasa-Mu agar firman-Mu tertanam dalam hati, jiwa, dan roh kami dan tumbuh di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus di dalam dunia ini. Setelah Yesus naik ke surga, para murid harus menanti selama 10 hari dia di Yerusalem. Dan saat itu mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Dan Allah benar-benar mengirimkan kuasa Roh Kudus-Nya. Maka kita pelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada para muridnya. Dan saat ini Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Namun benar kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus menjelaskan fungsi Roh Kudus di antaranya. Jadi banyak sekali fungsinya, tapi hari ini kita pelajari 2. Yang pertama, Roh Kudus datang, Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya menjadi penghibur bagi kita. Jadi Roh Kudus itu sebagai penghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu menginsafkan dunia tentang dosa, menginsafkan dunia agar mereka hidup benar, dan menginsafkan dunia bahwa suatu saat akan terjadi penghakiman. Alkitab menuntut kita agar kita hidup dalam sukacita. Tanpa Roh Kudus sulit untuk menghadapi, untuk menikmati sukacita ini. Nah, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita? Karena dosa kita telah diampuni melalui penyaliban Yesus Kristus. Mengapa kita harus bersukacita? Karena segala kebutuhan manusia telah dicukupi oleh Yesus Kristus. Mengapa kita harus bersukacita? Karena segala penyakit kita, segala kesengsaraan kita itu telah dipikulnya di kayu salib. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan Yesus mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mengapa bersukacita? Karena kesengsaraan kita ditanggungnya. Tetapi fakta hidup mengatakan masih banyak orang percaya yang hidup dalam berbagai-bagai kesusahan. Maka Tuhan katakan, aku akan kirimkan penolong yang lain. Nah, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, sebelum Yesus naik ke surga, sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan ke surga dan aku akan kirimkan penolong yang lain yang akan menyertai kita. Makin percaya, makin cepat pengiriman itu. Makin percaya,
makin besar kuasa pertolongan itu di dalam hidup kita. Makin percaya penyertaan Allah itu makin melekat dalam hidup kita. Roh penolong itu fungsinya sebagai penghibur yang dikatakan tadi. Roh penolong itu fungsinya sebagai penghibur yang tadi kita baca. Mengapa harus dihibur? Karena orang percaya hidup dalam kebodohan. Mengapa bodoh? Karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi ada masalah, ngambek. Ada rasa sakit, ngambek. Ada kekurangan, ngambek. Persis kayak bangsa Israel di padang gurun. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya agar muridnya melihat hebatnya Yesus. Perhatikan, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menolong orang yang punya masalah. Yesus mencukupi kekurangan orang-orang, bahkan kekurangan dicukupi sampai kelimpahan. Setelah melihat, muridnya harusnya percaya dengan apa yang diperintahkan Yesus. Tapi kenyataannya, di saat terjadi badai di tengah-tengah Danau Galilea, dan para muridnya pada waktu itu bersama dengan Yesus. Yesus tertidur di buritan. Saat itu bingung. Terjadi kebingungan yang luar biasa. Mereka membangunkan Yesus dan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Harusnya ada kekurangan, kesulitan. Tidak takut. Ini loh, Yesus sudah mendemonstrasikan. Saat Petrus tenggelam, awalnya dia berjalan di atas air. Luar biasa. Spektakuler yang namanya Petrus. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kurang percaya bahwa imannya mampu memindahkan gunung. Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, gunung pindah-pindah. Tetapi karena kurang percaya, maka kekurang percayanya itu akan menimbulkan ketakutan. Kekurang percayaan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Bahkan kebimbangan terjadi. Dan Roh Kudus akan menghibur kita di saat ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan sedang terjadi. Fungsi yang kedua, yaitu menginsafkan dunia tentang dosa. Tidak gampang menyadarkan manusia tentang dosa. Orang kalau disentil dosanya biasanya marah. Orang suruh mengaku dosa, tidak mau. Karena apa? Dosa itu sudah menjadi kebiasaan umum. Saya tidak salah. Kalau saya melakukan ini tidak salah. Karena apa? Umum juga seperti itu. Maka perlu diinsafkan. Nah, jadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini digunakan oleh Allah agar kita mau berbicara kepada mereka sehingga mereka meninggalkan dosa. Dan kalau Roh Kudus itu kita gunakan, dan kalau kita berani menggunakan Roh Kudus, maka orang yang tadinya mengalami, melakukan dosa yang menjadi kebiasaan itu, dia berhenti. Maka Tuhan akan memberi kelengkapan, yang namanya kuasa itu dilengkapi dengan kuasa yang tak terbatas. Kalau kita dibaptis dengan Roh. Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan akan memakai kita untuk menginsafkan dunia, memakai kita. Sekarang tinggal kita, mau tidak kita dipakai oleh Tuhan.
untuk menginsafkan teman-teman kita yang berdosa, untuk membuat teman-teman kita ini berjalan di dalam kebenaran, untuk memiliki pengetahuan bahwa suatu saat kita ini akan dihakimi. Keberanian inilah yang dituntut. Roh Kudus memberi keberanian. Keberanian akan makin besar, keberanian akan makin luar biasa kalau kita mau menggunakannya. Jadi fungsi Roh Kudus di antaranya sebagai penghibur. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Ada penghibur yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, menginsafkan dunia tentang dosa. Menginsafkan dunia tentang harus hidup benar. Dan menginsafkan dunia tentang penghakiman. Jangan khawatir menghadapi berbagai macam badai dunia ini. Karena Tuhan telah siapkan penolong dan penghibur bagi kita. Hari ini terimalah dan gunakan Roh Kudus dengan maksimal agar dunia insaf akan dosa-dosanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau tawarkan Roh Kudus kepada kami, kepada jemaat, kepada setiap orang. Supaya mereka mau menerima Roh Kudus itu. Dan kami telah membeberkan fungsi Roh Kudus kepada jemaat, kepada orang-orang yang ikut di dalam online ini. Agar mereka juga mendengar, mereka juga menerima, mereka juga memfungsikan. Dan mereka menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh kekuatan. Terima kasih Bapa, Engkau telah curai kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman Bapak Ibu bahwa secara umum kita harus mulai melakukan kebiasaan dengan new normal. Presiden sudah mengatakan supaya aktivitas dapat berjalan. Dan ada kabar gembira di Kabupaten Karanganyar ini, Bupati telah mengirimkan surat kepada para lurah supaya tempat-tempat ibadah boleh diaktifkan, hanya tidak boleh menyalahi prosedur. Yang pertama harus cuci tangan, yang kedua harus pakai masker, yang ketiga harus pakai jarak. Ya, jadi kalau kita kepingin ibadah, minggu depan boleh kita mengadakan ibadah di gereja dengan 3 hal ini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya akan tunggu pada minggu depan. Siapa yang sudah berani keluar rumah, siapa yang berani sudah rindu akan bergereja, rindu berjemaat, kami akan menerima Bapak Ibu di gereja. Karena hari Sabtu kami akan semprot dengan desinfektan supaya apa yang menjadi tuntutan pemerintah kita lakukan. Ya. Jam 9 ya, karena jam 7 harusnya anak-anak ada ibadah. Tapi nanti coba kita cobakan jam 9. Minggu depan kita akan ibadah jam 9. Nah, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat firman-Mu. Dan saat ini kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Engkau telah menyingkirkan pandemi COVID-19 ini. Walaupun berangsur-angsur, tetapi kami percaya supaya kami juga punya ketertiban yang Kau ajarkan kepada kami. Supaya kami juga punya ketaatan kepada pemerintah kami. Sehingga kami harus mencoba, sehingga kami harus melatih diri untuk taat dan hidup bersih. Kau berkati Pak Jokowi Tuhan, yang telah dengan berbagai macam cara untuk menghadapi pandemi ini, dan kenyataannya
bangsa dan negara kami taat kepada Pak Jokowi dan jajarannya. Kau berkati para menteri, kau berkati para gubernur, kau berkati para kau berkati para bupati dan wali kota, kau berkati para camat, kau berkati para lurah, kau berkati para RW dan RT, sehingga instruksi yang dilakukan bersama-sama ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Indonesia akan maju, Indonesia kau berkati, karena Indonesia menjadi buah hatimu. Terima kasih Bapak, kau telah memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Pak Bambang yang kakinya retak, untuk Kombing yang dirawat dikasih ibu, untuk Yondito yang dirawat di rumah sakit Jakarta, bahkan untuk Florence Muyadani yang dirawat di ICU Amerika. Tidak ada perkara yang mustahil. Jamahanmu sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan Engkau akan memberikan roh penghibur, yang mengatakan Engkau telah mengalahkan segala sakit penyakit, bahwa di dalam bilur-bilur Yesus semua penyakit disembuhkan. Kami bawa sekali lagi Pak Bambang, Kombing, Yondito, Florence Muyadani, jamah Tuhan dengan urapan kuasa-Mu, dan saat ini Engkau telah disembuhkan. Kami berdoa untuk Kohari, kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Pri, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Mas Warto, kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Pak Sarjono dan Hendra Wijaya. Kami serahkan, kami hadapkan ke tangan-Mu, dan saat ini bilur-Mu Kau berikan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah dan sembuhkan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk Cik Herin, kami berdoa untuk Cik Happy, kami berdoa untuk Cik Winyu, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Wagini, kami berdoa untuk Bu Is. Kau jamah Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, penyakit kami patahkan kuasa-Mu, sehingga Cik Herin, Cik Happy, Cik Winyu, Bu Hartanto, Bu Wagini dan Bu Is, Engkau telah pulihkan. Kami berdoa pula untuk Bu Karyanto, kami berdoa untuk Bumbing, kami berdoa untuk Bu Titi, kami berdoa untuk Bu Endang, kami berdoa untuk Bu Tini, kami berdoa untuk Bu Sar, kami berdoa untuk Mbah Darto, kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Naomi, kami berdoa untuk Feni. Engkau pun Tuhan jamah dengan pemulihan yang sempurna. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Ketakutan, kekhawatiran kami hancurkan dan nikmati kesembuhan yang Tuhan beri. Kami juga berdoa Tuhan untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Tidak ada perkara yang mustahil. Orang percaya dan berdoa, maka Tuhan akan kabulkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab seru doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan beraktivitas kembali. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Saudara dikasih Allah kedangan tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.